Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syahrul dari kelas 02 Prodi D4 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi yang akan saya bawa yaitu Identitas Nasional, Integrasi Nasional, dan Konstitusi Nasional. Yang pertama pada pertemuan kedua yaitu tentang materi konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Urgensi identitas nasional dibagi menjadi tiga yaitu jati diri atau kepribadian, identitas, dan keunikan. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap baik. Yang ketiga, faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis, identitas nasional. Yang pertama sumber historis yaitu kebangkitan nasional tahun 1908, Kongres Kebudayaan, Kongres Pemuda kedua, dan pasca proklamasi kemerdekaan. Yang kedua sumber sosiologis yaitu telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang ketiga sumber politis yaitu beberapa bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa. Selanjutnya, terdapat 4 identitas nasional pertama, yaitu bendera, yang kedua bahasa, yang ketiga lambang negara, dan yang keempat lagu kebangsaan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga dengan materi unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan senang menyanyikan lagu asing daripada lagu kebangsaan. Selanjutnya, pada pertemuan keempat dengan materi konsep dan urgensi integrasi nasional, terdapat pengertian integrasi nasional dalam terdapat 4 pakar yang mengungkapkan tentang pengertian integrasi nasional, yaitu yang pertama Safruddin Bahar tahun 1996, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur-unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua Risa Nur Arfani tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga Yuliati Suroyo tahun 2002, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat Ramlan Surbakti tahun 2010, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dalam suatu identitas nasional. Selanjutnya konsep integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi yaitu kesempurnaan atau keseluruhan. Kedua, nasional yaitu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakang dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Selanjutnya, jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik dibagi menjadi dua, yaitu dimensi vertikal yang menyangkut hubungan elit dan masa guna menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Yang kedua, dimensi horizontal menyangkut masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang kedua, penghapusan hambatan-hambatan antar daerah. Yang ketiga, integrasi sosial budaya,
yaitu proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan dan kesediaan bersatu dalam kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, sumber historis. 3 integrasi dalam sejarah. Pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis, yaitu pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Yang ketiga, sumber politik, yaitu faktor integrasi negara dibagi menjadi 5, yaitu adanya ancaman dari luar. 2, gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan, apa pentingnya integrasi nasional? Integrasi nasional diperlukan untuk mencapai kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan menjadi persatuan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, membahas tentang materi dinamika dan tantangan integrasi. Dibagi menjadi 2, yaitu integrasi. Dibagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa. Pertama, integrasi bangsa. Mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Kedua, integrasi wilayah, yaitu Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Yang ketiga, integrasi nilai, yaitu kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, integrasi elit massa, yaitu pendekatan pemimpin ke rakyatnya melalui kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku, pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Selanjutnya, pertemuan keenam membahas tentang konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia atau pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Pertama, definisi konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi dibagi menjadi 2 arti, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Yang kedua, arti luas. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Selanjutnya, sifat konstitusi. Yang pertama, yaitu fleksibel. Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Kedua, rigid. Konstitusi rigid atau konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Selanjutnya, terdapat fungsi konstitusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, landasan penyelenggaraan negara. Kedua, membatasi kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga, menjamin hak asasi warga negara. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi. Yang pertama, sumber historis, yaitu perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Yang kedua, sosiologis. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang ketiga, sumber politik, yaitu Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Selanjutnya, pada pertemuan ketujuh membahas tentang materi tentang dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar tahun 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Orde Lama. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Orde Baru. Selanjutnya, terdapat juga tuntutan reformasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapus doktrin dwi fungsi ABRI. Yang ketiga, menghapus supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberantasan KKN atau korupsi dan nepotisme.
Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.